mereview satu benda yang tergolong benda peninggalan yang punya punya tua. Ini di hadapan pemirsa semuanya. Ini ada gelang ataupun gelang ataupun tasbih. Ini yang konon memang peninggalan leluhur, artinya turun temurun. Dan ini dibuat gelang. Dan kenapa dibilang tasbih? Karena kalau kita mau melihat butirannya atau bijinya, ini semisal tasbih, makanya saya sebut gelang juga bisa, tasbih ataupun sejenisnya ya. Itu juga bisa. Jadi kita coba untuk mereview gelang ini. Ini sahabatku, kita lihat ya. Ini kondisinya juga sudah terlihat sangat tua. Jadi kalau kayunya ini mulai dari atas nih. Ini kayu galih yang konon kalau dari cerita turun temurun, ini kayunya ngorak. Di kayunya kayu galih, tapi galih asem maksudnya, tapi memang kayunya galih asem ini ditemukan pada sebuah kayu, dan kayunya itu memang sudah mati dengan sendirinya. Dan dulu juga konon dia juga keberadaannya itu seakan terpisah gitu ya, terpisah dari kayu yang lain, tapi masih dalam satu konstruksi, bahasanya kalau bahasa saya salah mohon maaf. Ini masih satu batang kayu, tapi di dalamnya jadi seolah-olah dia terpisah, hanya dihubungkan dengan kayu yang nyambung itu sekitar sebesar jari gitu. Itu ini kita lihat, kita review konstruksinya. Ini kelihatan sudah sangat tua sekali ini dibuat gelang semisal tasbih. Kemudian kenapa saya bilang ini saya sebut juga tasbih, karena kalau kita ngeliat bijinya ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita coba hitung 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini seterusnya, ini semuanya saya hitung ini 33 ya. Kita dekatkan, ini biji-bijinya ini 33, makanya satu sisi sebut gelang tapi satu sisi saya sebut tasbih gitu. Nah ini luar biasa. Terus kelihatan sekali bahwa ini dibuat ini secara manual. Nah ini kan kelihatan nih. Kalau mungkin bahasanya oleh pengrajin ataupun oleh betul-betul pakar ahlinya, ini jelas konstruksinya nggak kayak gini. Ini akan rajin begitu, besarannya juga akan kita misalkan ini nih. Ini ada yang segede ini, ada yang kecil. Ini jadi kelihatan sekali kalau ini dibuat secara manual gitu. Nah ini yang semakin menambah asik ataupun menambah antik lah seperti itu. Karena jarang sekali kita temukan yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pun bisa beli tuh. Nah, misalkan kita pesen. Ini kan sudah di tangan pengrajin. Itu juga bentukannya juga tentunya tidak seperti ini, rapi. Nah, ini kemudian ini kita lihat nih. Nah, ini kan. Ini kan sudah kelihatan nih. Nah, ini kan kelihatan kalau memang ini dibuat secara manual. Nah, justru ini klasiknya kelihatan. Nih, kita pakai juga enak. Ini mengkilatnya murni, saya nanya sama yang punya. Apakah memang ini bahasanya dipletur apa-apa itu enggak, ini natural. Dulu memang agak kusam gitu awalnya. Tapi ketika dipakai, lama-kelamaan dipegang tuh akhirnya justru mengkilat seperti ini. Dan itu asli, natural ya. Nah, ini jadi menjadi menarik sekali. Kemudian kalau kita coba review dari sisi kekuatan tuahnya, ini memang bawaan alami ya. Bawaan alami memang galih asem ini terbukti memang punya tuah.
Di antara fungsi dan kemanfaatannya memang untuk pengasihan itu kuat, kemudian kewibawaan, kemudian untuk memperlancar, dalam tanda kutip ya, memperlancar itu untuk mempermudah, tapi semuanya ketentuan di tangan Allah ya. Nah, bawaannya juga adem. Kemudian ketika ini dipakai menjadi satu gelang, ini hemat saya memang justru memang akan semakin bagus untuk si yang punya. Karena kenapa? Karena kalau saya pelajari, ini memang gale asem ini punya semacam antitoksin gitu loh. Saya bisa buktikan dari sisi mana, ketika dia gale asem ini kita pegang ya, ini kita kering nih, kita pegang beberapa saat, ini nanti di tangan ini akan terasa semakin basah dan semakin basah gitu. Jadi kayak yang mengeringat. Nah, ini saya berapa kali pembuktian ini bukan dalam gelang ini saja. Saya paling tidak pernah membuktikan dengan yang memang sudah berwujud pipa, kemudian ada yang berwujud lain, saya coba pegang itu seperti itu. Jadi kalau dipegang bukan harus diremas ya, kita pegang saja begini. Ini lama-lama tangan kita akan ngeringat gitu. Dan ada yang tersedot ataupun yang keluar dari sini. Jadi racun-racun tubuh insya Allah akan tersedot dari sini ataupun keluar. Jadi ketika dipakai sebagai gelang, ini akan manfaatnya akan semakin lebih. Kenapa? Kalau kita pakai gelang ini tentunya akan mendekati nadi ya, nadi itu akan menghubungkan ke jantung dan seterusnya. Jadi ketika memang di situ memang sudah berdekatan dengan ini, racun-racun ini akan mungkin terserap atau terkeluarkan oleh itu, insya Allah akan semakin bagus gitu ya. Ini review singkat tentang gelang gale asem. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai satu informasi buat sahabat-sahabatku semua. Kita Nusantara ini punya hasanah yang seperti ini, dan tuah ataupun sejenisnya ini bersifat natural ya, tanpa hotel. Terima kasih. Selamat berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.